Oke, kita akan mempelajari lagi tentang karbohidrat. Karbohidrat terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen. Nama lain dari karbohidrat adalah sakarida. Kata sakarida berasal dari bahasa Arab yaitu sakar, artinya gula. Berdasarkan gugus fungsinya, karbohidrat merupakan suatu polihidroksialdehida atau polihidroksiketon atau senyawa yang dihidrolisis menghasilkan senyawa tersebut. Nah, penggolongan karbohidrat itu ada yang namanya monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Nah, monosakarida itu hanya terdiri dari satu gugus gula, kemudian berdasarkan strukturnya ada struktur Emil Fischer dan ada struktur Collins. Nah, seperti ini ya. Ada yang susu aldosa, ada yang ketosa. Kalau aldosa itu glukosa, galaktosa, manosa, ribosa. Kalau ketosa, fruktosa. Nah, kalau berdasarkan susu Emil Fischer ada yang namanya D-glukosa dan lepoglukosa, ada L ya. Gitu. Kemudian kalau susu siklis terjadi karena molekul tertutup sehingga atom karbonnya membentuk ikatan dengan satu gurus OH dari bagian ujung rantai. Nah, kayak gini dia. Jadi intramolekul membentuk struktur siklohemiasetal atau siklohemiketal. Ini ya. Alpha D-glukosa yang mana letaknya di atas. Kalau beta L-glukosa ini OH-nya di atas. Kemudian kalau alpha OH-nya di bawah. Kemudian letak dari gugus ini ya, apa namanya, molekul hemiasetalnya itu ada di bawah, itu L. Kalau di atas itu G. Nah, kalau dia bisa seperti ini, dia posisinya zigzag. Kalau dia L, dia posisinya seperti ini. Ini namanya struktur Howard ya. Nah, monosakarida itu mudah larut dalam air, bisa melalui motarotasi, kemudian melalui oksidasi. Nah, merupakan gula produksi sehingga bereaksi positif dengan Berwick atau Penning dan Tollens. Sedangkan yang ketosa melalui penata ulang menjadi aldosa sehingga dapat bereaksi positif juga. Jadi ketosa untuk seperti fruktosa bisa melalui penataan ulang dengan seperti ini. Kemudian dia bisa melalui reaksi reduksi, kemudian gugus karbonil dari gugus aldehid atau keton dari monosakarida menghasilkan alkohol polivalen yang disebut alditol. Nah, glukosa itu berada di buah-buahan, kemudian fruktosa itu pada madu, sedangkan gula ribosa itu pada DNA. Kemudian yang kedua adalah disakarida. Disakarida itu terdiri dari dua jenis glukosa. Salah satu jenisnya itu ada sukrosa, maltosa, dan laktosa. Kalau sukrosa terdiri dari dua buah glukosa dan satu fruktosa. Kalau maltosa dia glukosa dengan glukosa. Sedangkan laktosa itu galaktosa dengan laktosa. Nah, ini monosakarida yang tadi ya. Jadi ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa dengan juga ribosa. Nah, secara umum disakarida itu melalui kondisi dua molekul dihubungkan dengan ikatan glukosida. Istilah tadi yaitu suklama kalau disingkat ya, sukrosa, laktosa, maltosa. Nah, sukrosa itu pada gula pasir yang kan kita temukan, yang kita gunakan. Kemudian maltosa itu pada bubur bayi. Kemudian laktosa pada susu. Kemudian polisakarida. Polisakarida ada terdiri dari amilum, glikogen, selulosa. Nah, untuk amilum itu terdiri dari dua bagian, yaitu amilosa dan amilopektin. Kemudian glikogen itu atau gula otot dapat disimpan dalam hati dan dalam bentuk glikogen menyerupai amilopektin, tetapi lebih bercabang. Percabangan antara 6 sampai 12 unit glukosa. Kemudian selulosa, bagian terbesar dari glukosa yang terbentuk dari proses fotosintesis diubah dalam bentuk selulosa untuk membangun dinding sel dan sel tumbuhan. Nah, ini ya. Nah, untuk membedakan antara karbohidrat satu dengan yang lainnya, yaitu menggunakan reaksi pengenalan karbohidrat. Yang sering digunakan adalah uji amilum atau uji iod, yaitu dengan memberikan iodin ya pada makanan, sehingga kalau dia berubah menjadi warna biru atau sampai ungu berarti dia mengandung amilum. Ini untuk membedakan antara
polisakarida dengan monosakarida. Kemudian uji molis karbohidrat diberi beberapa tetes sedotan alfa naptol dan lam asam sulfat secukupnya, akan terbentuk cincin berwarna ungu merah. Nah, kemudian uji gula reduksi menggunakan larutan tehlik atau benektik, yaitu dengan membedakan antara monosakarida dengan diglycerid dan secuari sukrosa yang merupakan bukan gula reduksi. Nah, hasil yang menunjukkan kalau dia membedakan antara kalau dia merupakan gula reduksi berarti menghasilkan endapan merah bata. Nah, secara umum karbohidrat berfungsi sebagai sumber energi, kemudian membantu proses penyerapan kalsium dan ini ya untuk menjaga hormon.